Diperkirakan ya, almarhum adalah seorang wanita yang menjual jasa pada pria hidung belang. Almarhum juga sempat menghubungi keluarganya dan menyampaikan bahwa ia telah diancam. Bahkan juga dari salah satu sosial media korban, kalau salah satu akunnya tersebut telah dirubah nama menjadi calon jenazah. Sekedar informasi ya, nantinya aku akan menggunakan nama inisial. Sebelum kita masuk ke kasusnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Kalau kalian penasaran sama kasus dan ceritanya, setelah pesan-pesan berikut ini. Pada sore hari pada jam 18.30 pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 telah ditemukan seorang jasad wanita yang berinisial RW. Nama lengkap RW adalah Resti Widya. RW telah ditemukan menjadi mayat berawal dari kecurigaan warga sekitar yang melihat kalau kosannya si RW ini selalu terkunci. Tapi yang pertama kali menemukan jasad si RW bukan warga sekitar, yang melainkan teman dekat si RW yang berinisial WD. Pada saat itu WD curiga kalau telepon genggamnya si RW ini susah banget untuk ditelepon. Beberapa kali dia menelpon tapi tidak tersambung juga. Tanpa pikir panjang, yaudah deh, pada saat itu WD langsung meluncur ke kosannya RW, tepatnya di RT 07 Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan Kota. Sesampai di lokasi, WD melihat dari agak kejauhan kalau pintu kosannya RW ini dalam posisi tertutup. Setelah tiba di depan kamar kos korban, kalau WD melihat ada semacam congkelan di pintu kosannya RW. Tanpa pikir panjang, WD mencoba untuk masuk dan membuka pintu kosannya RW. Saat pintu terbuka, WD pada saat itu sangat kaget karena dia melihat kalau tubuh si RW ini telah berada di dalam lemari dalam kondisi tak bernyawa lagi. WD panik sejadi-jadinya dan melaporkan hal tersebut ke warga sekitar. WD langsung bilang kalau di kosan temennya itu, jasad temennya itu sudah dalam keadaan gak bernyawa lagi. Warga tanpa pikir panjang langsung berbondong-bondong dan mendatangi kosan RW tersebut. Dikabarkan ya, tubuh RW ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di dalam lemari agak besar yang bertingkat 4 bagian. Posisinya yang ditemukan itu tertumpuk baju bagian paling bawah dalam kondisi tangan yang sudah terikat. Lalu mereka melaporkan hal tersebut ke kantor polisi. Setelah polisi datang, mayat itu kemudian dievakuasi pihak kepolisian. Kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk divisum dan ditindaki lebih lanjut oleh dokter penyelidikan. Setelah itu kemudian polisi melakukan pemeriksaan kepada teman-teman korban. Teman korban mengatakan mereka sempat mencari tahu keberadaan korban dengan cara berkomunikasi lewat handphone. Namun karena HP korban tidak aktif, teman korban pun merasa aneh sehingga mencari tahu sampai ke kosan korban. Dari keterangan teman korban kalau si RW ini sempat mau balik kampung ke kampung halamannya. Namun naas RW malah ditemukan meninggal mengenaskan. Setelah itu berhari-hari kematian RW ini hingga kini menjadi tanda tanya. Apalagi akun TokToknya milik RW ini masih update di hari dimana mayat si RW ini ditemukan. Yang bikin anehnya lagi, tiba-tiba muncul postingan terbaru dari akun TokTok si RW. Dalam postingan tersebut diketahui diunggah di hari mayat si RW ini ditemukan oleh warga sekitar. Yang bikin merinding lagi ya, kalau akun TokTok RW ini tiba-tiba mendadak berubah menjadi calon jenazah. Banyak dari pengakuan hingga netizen yang menduga jika pelaku pembunuhan tersebut yang mengubah akun nama korban tersebut. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, korban RW sempat menerima tamu seorang pria yang memakai masker. Selama itu pada saat itu masih dilakukan penyelidikan karena tamu terakhir itu menggunakan masker. Kemudian untuk data-data polisi tidak bisa diperoleh karena untuk HP korban tidak bisa ditemukan pada saat di kamar si RW. Sementara itu kemudian Levi Aprolida
ibu angkat si RW ini mengaku kalau RW sempat menceritakan bahwa ada yang hendak untuk mengancam dan membunuhnya. Kemudian RW curhat dengan ibu angkatnya lewat komunikasi telepon genggamnya. RW bilang kepada ibu angkatnya kalau ada yang mau ngebunuh dirinya. Kemudian ibu angkatnya ini bilang, siapa emangnya? Tapi kalau memang kamu sudah nggak nyaman di tempat kosmu itu, ya udah lebih baik pindah aja deh atau ke rumah ibu. Setelah selesai berkomunikasi dan berteleponan, singkat cerita, RW juga berniat untuk berkunjung ke rumah ibu angkatnya. Namun dibatalkan karena dia mengaku kedatangan tamu di malam sebelum ia meninggal. Bahwa RW sempat juga menghubungi ayah dan adiknya, bahwa dia mengatakan kalau nyawanya itu saat itu sangat terancam. Sebab 1 minggu belakangan ya, ayah RW ini sempat punya firasat yang agak aneh. Hal itu karena korban syok dengan kedatangan burung yang mendadak tiba-tiba itu masuk ke rumahnya. Anehnya burung itu kayak langsung pergi dan keluar lagi. Kemudian ayah dari si korban ini menghiraukan hal tersebut. Ya udah mungkin kayak hanya kebetulan. Kepolisian kemudian mendapatkan petunjuk bahwa kalau korban telah menerima tamu seorang pria yang dikatakan ingin membeli jasa si RW ini tadi. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian seorang pria telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Pria ini bernama Daniel Sihombing. Setelah dimintai keterangan dan bukti-bukti lebih lanjut oleh pihak kepolisian, Daniel mengatakan kalau dia menghabisi nyawa korban. Awalnya mendatangi kosannya tersebut untuk mengambil barang-barang korban. Setelah tiba di lokasi, Daniel masuk ke kamar korban. Setelah itu dia menganiaya korban pada saat itu. Kemudian Daniel menjelaskan juga setelah itu dia melihat kalau barang-barang perhiasan milik RW ini beserta emas, uang tunai senilai 3,4 juta dan 2 handphone jenis iPhone dan Oppo. Tanpa pikir panjang, tindakan si Daniel ini bisa dibilang sangat sadis. Sebelum melakukan penganiayaan tersebut, tersangka mencekik korban. Tangannya kemudian diikat, mulutnya disumbat menggunakan kain, dan tubuh korban dimasukkan ke dalam lemari agak kayak dipaksa dan didorong-dorong gitu. RW yang jasadnya ditemukan di dalam lemari itu meninggal dunia. Penyebabnya karena lehernya itu patah dan bagian kepala belakang mengalami pendarahan. Nggak sampai di situ, setelah pelaku menghabisi korban, pelaku menemui pacarnya usai membunuh si RW. Menurut kabar yang beredar juga kalau si RW ini dan Daniel ini udah 4 kali ketemu dan diperkirakan mereka udah 2 bulan berkenalan. Bahkan dalam keterangan pelaku kalau pacarnya Daniel memiliki pengaruh dalam kasus pembunuhan si RW. Tersangka dikenakan pasal 338 KUHP dan 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Diketahui juga RW merupakan seorang perantauan yang sudah menetap di Jambi. Sejumlah kabar simpang siur pun ramai di sosial media soal kehidupan si RW ini. Diungkapkan jika kalau RW ini beberapa kali kerap berpindah-pindah tempat tinggal kosan. Disinggung soal pekerjaan yang digosip-gosipkan sebagai pelayan pemuas pria hidung belang.